Assalamualaikum guys, selamat datang di channel gue Gojol, di program gue Ngocol, ngobrol cara ojol. Guys, kali ini gue pengen ngobrol atau ngebahas tentang dunia perojolan, ya. Kalau dunia perojolan itu kan ordernya ada 3, penumpang, delivery, makanan. Yang mana sih yang paling menguntungkan buat para orjol, ya kan? Kalau menurut gue udah pastilah penumpang, ya kan? Kalian pasti semua tahu lah. Pertama apa? Secara argo atau ongkosnya penumpang lebih tinggi. Yang kedua, secara waktu penjemputan dan pengantaran itu lebih maksimal. Beda dengan yang kedua tadi ya. Nah, menurut gue itu guys. Tapi kalau lu punya pandangan lain, silakan aja. Kita sharing aja kok. Jadi kalau mau ada pandangan lain, komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe, ya kan? Nah, sekarang kita bahas nih. Udah pastilah kalau argo atau ongkos untuk nganter penumpang itu lebih gede, ya kan? Biasanya kalau kita jemput, itu penumpang juga akan standby, gitu loh. Mau dia di apartemen, mau dia dimanapun, dia akan turun. Dia akan tunggu di depan. Atau dia di kantor, dia akan tunggu di depan. Kan? Itu akan mengurangi waktu kita untuk penjemputan. Begitu juga dengan pengantarannya. Kalau pengantarannya kita kurang tahu atau ada jalan yang lebih cepat, mereka pasti kasih tahu. Itu keuntungannya. Yang kalau yang delivery, nah ini delivery ya. Kalau kita nggak tahu alamatnya atau dia adanya di apartemen, di perkantoran, aduh kalau kita suruh ngambil ke atas, belum nyari-nyarinya guys. Apa dia pertokoan-pertokoan tuh, belum nyari-nyarinya tuh. Ya, setengah mati malah kita ngubek-ngubek lantai itu. Ya kan? Udah gitu, udah kayak kulit panggul nanti tuh kalau barangnya berat. Turun, bawa gitu ya, 10 kilo, turun gitu ya. Ke parkiran. Dari parkiran, terus, nah ke tempat tujuan tuh. Udah ke tempat tujuan itu, waduh, kalau titiknya nggak sama ya, titiknya nggak sama sama tujuannya. Ya Allah, tahu sendiri deh. Kalau tuh orang yang di sono standby, itu mendingan. Tapi kalau kagak, aduh, nangis-nangis. Nah, yang ketiga nih food. Food ini lebih parah lagi nih. Food ini lebih parah nih. Waktu tunggunya lebih parah. Minimal setengah jam. Lo tau nggak? Kalau setengah jam, itu ya, setengah jam untuk dapatan order, misal dapat order penumpang nih, itu argonya minimal 30.000 loh. Kalau kita 8 jam cuma ngandelin dari food, dapatnya paling cuma, ya gue pikir sih nggak ada cepet lah. Ya kan? Parah banget. Nah, sebaiknya guys, sebaiknya ya untuk teman-teman semua ojol ya, di-combine lah, di-combine, jangan bermain uh, orang doang, jangan bermain barang doang, jangan bermain food doang gitu ya. Harus dikombinasi ya. Minimal kayak gue nih, minimal gue punya 2 akun gitu loh. 2 akun itu. Jadi gue bermain, bisa bermain orang dan bermain barang gitu ya. Caranya gini guys. Kita lihat di sekeliling kita, di lokasi masing-masing ya. Kalau pagi itu biasanya jam 6 itu orang sudah mulai berangkat gitu loh. Berangkat ke kantor, ke sekolah, ke kampus gitu ya. Nah, itu minimal jam 10 udah mulai anyep penumpang. Ya kan, kalau kita ngarepin penumpang 1-2 itu agak susah gitu ya. Apalagi kalau di situ banyak ojol-ojol yang sejenis, ya kan, persaingannya semakin ketat. Oleh karena itu, kalau sudah jam 10 barulah kita main barang atau barulah kita main food, ya kan? Jangan lu pagi-pagi jam 6 lu ngambil food gitu ya. Seneng sih dapat argo gede, tapi begitu sampai di tempat tujuan, ternyata di sono nggak ada baliknya. Lu balik kosong, tekor gitu ya, tekor bensin, capek gitu ya. Itu yang bikin kita cepet capek. Nah, apalagi kalau main food, pagi-pagi udah ngambil food, ya. Lu jam 8 dapat order ngambil food. Gua yang ngantri nggak kira-kira, lu uber-uber sama customer.
kayak gitu ya, itu masih mending. Ternyata gitu ya, gue pernah ngalamin nih, dapetnya setengah 9. Itu tau nggak restonya datangnya jam 9, nyepel dulu gitu loh. Gue tolol-tololin aja tuh restonya. Nah gitu guys. Jadi sebaiknya gitu, menurut gue ya, lo harus tetap bermain di penumpang dulu. Waktu anyepnya baru kita bermain dengan uh, delivery ataupun makanan. Nah, kalau lu main delivery atau food di jam anyep boleh, tapi lu hati-hati nih ya. Begitu udah mendekati jam 3, jam 4, lu harus kembali lagi gitu loh ke daerah-daerah yang memang orang-orang pulang kantor. Gitu. Orang-orang pulang kantor lu bisa dapetin. Ya kan? Nah, gitu aja sih guys dari gua. Kalau ada pendapat lain silakan ya komen di sini, tapi jangan lupa subscribe. Oke, thank you guys.